Selamat pagi, sahabat Lika-Liku Tambang. Hari ini saya akan membahas tentang keselamatan berkendara, khususnya bagi penumpang yang akan menaiki kendaraan transportasi massal, contohnya seperti bis. Keselamatan berkendara harus memperhatikan dari sisi peraturan lalu lintas dan juga keselamatan orang lain, baik itu di tempat kerja dan juga di jalan umum. Kali ini fokusnya yang akan kami bahas fokus terhadap kendaraan massal seperti contohnya kendaraan bus. Untuk kendaraan seperti bus, penumpang menjadi prioritas utama dalam keselamatan di dalam bus. Sehingga driver dan juga kondisi bus harus dalam kondisi baik sebelum dioperasikan dan juga sebelum saat mengoperasikan bus. Kebanyakan dari penumpang bus hanya mengandalkan driver bus untuk memastikan perjalanan mereka aman. Namun, bagi para penumpang bus juga harus berperan aktif dalam praktek keselamatan. Pertama adalah penumpang harus benar-benar memastikan kondisi atau unit bus yang akan dinaiki benar-benar dalam posisi berhenti secara maksimal. Yang kedua, saat akan menaiki bus, pastikan penumpang bergantian dengan orang lain. Yang ketiga adalah penumpang harus berpegangan pada pegangan sehingga menghindari cedera jatuh pada saat akan menaiki bus. Yang keempat adalah ini poin yang paling terpenting. Saat akan menaiki bus, penumpang harus membiasakan menggunakan pintu pada bagian belakang bus. Tujuannya adalah yang pertama, pada saat akan naik tidak berpapasan dan tidak berdesakan dengan penumpang yang akan turun. Gunakanlah pintu yang bagian belakang. Dan juga pada saat akan mau turun dari bus, gunakanlah pintu pada bagian depan. Tujuannya adalah si driver bisa memastikan yang pertama unit akan berhenti secara maksimal, baru penumpang bisa dipastikan turun dengan aman. Yang kedua, untuk mencegah bahaya penumpang yang belum keluar dari bus sedangkan unitnya sedang berjalan. Di beberapa kejadian di tempat lain banyak sekali terjadi insiden dikarenakan alat transportasi massal ini. Yang pertama, penumpang yang turun dari pintu belakang, si driver tidak bisa memastikan apakah si penumpang ini sudah turun atau belum. Yang berikutnya, driver tidak bisa memperhatikan kondisi penumpang pada saat turun apakah dalam kondisi aman atau tidak, karena posisi unit sedang berjalan atau sedang melambatkan kecepatan si bus. Lalu yang berikutnya, si penumpang akan membahayakan dirinya sendiri dan juga orang lain pada saat membuka pintu dengan kondisi driver belum berhenti secara maksimal, akan membahayakan orang lain pada saat berada di posisi sebelah kiri. Dan juga pada saat turun di bagian pintu belakang, si penumpang bisa terjatuh karena pada saat dia turun, si driver tidak bisa memastikan itu tadi penumpangnya benar-benar sudah turun atau belum. Sehingga orang terjatuh karena pada saat baru melangkahkan kaki ke aspal, sementara si bus ini berjalan, sehingga si penumpang ini terjatuh. Dan bahkan yang lebih fatalnya lagi, pada saat terjatuh, si penumpang ini tertabrak oleh unit yang lain atau ada unit yang dari belakang yang sedang berjalan juga. Seperti itu. Jadi aturan di tempat kami seperti video yang nanti kami tampilkan ini.
Tujuannya adalah mencegah penumpang yang pertama tadi jatuh, yang kedua juga mencegah berdesakan, dan juga menertibkan pada saat naik dan turun, agar pada saat naik penumpang tidak berdesakan, lebih aman, tidak terjatuh, dan juga pada saat turun kondisinya penumpang ini juga selamat sampai tujuan. Karena bedanya pada saat naik mungkin di dalam tambang ya jarang atau biasanya sudah disediakan halte, tetapi pada saat nanti keluar dari tambang mereka ini biasanya akan diantar di luar tambang, yang dimana itu sudah di jalan umum ya. Rata-rata mayoritas di jalan umum, mungkin ada yang lalai dalam peraturan dan yang lain-lain sehingga bisa membahayakan diri orang lain. Mungkin itu video pada hari ini. Tujuannya adalah pada saat nanti bapak-bapak, teman-teman semua mau menaiki bus, pastikan aturannya dibuat, disiplin tempat kerja agar tercipta lingkungan yang aman. Dari awal masuk kerja hingga pulang sampai di rumah dengan selamat, bertemu dengan keluarga, istri tercinta, dan juga anak tercinta. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada hari ini. Jaga selalu 3K3. Salam Lika-Liku Tambang.